Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutaken ngaji, kita awali dan baca Al-Qur'an suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Dengan Al-Fatihah mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makalah yang ke-17 nih. Al-maqalatu sabi'ata asyrata, makalah yang ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makalah yang ke-17 ini berarti hadis Nabi. An-najwa tuhassinul asrara. Beliau bersabda, an-najwa tuhassinul asrara, munajat kepada Allah itu bisa melindungi rahasia-rahasia. Melindungi hal-hal yang tersimpan. Nah, ini dengan munajat, maka ada dalam doa kita itu wala aiban illa satarta, misalnya ya, illa satartahu, ya Allah aib-aib kami tutupilah. Jadi munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah itu bisa menutupi hal-hal yang menjaga, hal-hal yang rahasia sifatnya. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi itu, karena ada doa yang sering kita baca atau sering kita dengarkan itu berdasarkan hadis. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartahu. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan pada diri kami ada dosa yang tersisa, yang tertinggal, illa ghafartahu, kecuali engkau telah mengampuninya. Wala hamman illa farajtahu, kesusahan kami, kesedihan kami hilangkanlah. Wala aiban illa satartahu, nah itu ada di antara doanya, dan aib-aib kami tutupilah. Bahkan kalau perlu jangan hanya ditutup, ya Allah hapuslah. Ini di antara keistimewaan munajat kepada Allah. As-shadaqatu tuhassinul amwala. Yang berikutnya, sedekah itu dapat menjaga harta-harta. Sedekah itu dapat menjaga harta-harta. Kalau orang itu
kepingin aman hartanya, orang yang kaya raya banyak sedekah. Nah ini orang yang sedekah dijaga oleh Allah hartanya. Artinya orang yang dermawan, loman, apalagi kepada orang-orang sekitarnya, tetangga, keluarga, saudara, orang-orang di dekatnya, itu pasti aman. Tapi kalau orang itu medit ya, pelit, kaya pelit, kepada saudaranya sendiri pelit, satu rumah pelit, tetangga kanan kirinya pelit, wah ini justru tidak aman. Sehingga ada ungkapan ini apa, pager mangkok, itu luwe kuat, luwe aman, luwe kuat tinimbang pager tembok. Artinya apa? Ya kalau diri kita itu dipagari dengan sifat-sifat baik, termasuk dermawan, mangkok bisa berbagi, itu lebih aman, lebih kuat daripada pager tembok, dinding kuat. Tapi kalau pelit atau kikir atau ya gak pernah disodakokan ya, uang orang itu akan tidak aman Mas. Ini jadi sodako itu tuhassinul amwal, dapat menjaga harta-harta. Karena itu dalam sebuah hadis itu diriwayatkan gini, Rasulullah bersabda, ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu, tidak ada hari ketika matahari sudah mulai terbit, illa malakani yunadiyani, kecuali pada hari itu ada dua malaikat yang saling berdoa. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ti munfikon kholafan, ya Allah berikan kepada orang-orang yang suka infak, suka berbagi, suka bersodako, berderma, itu rezeki yang banyak. Wa mumsikan talafan, dan berikanlah kepada orang yang menahan, yang pelit, yang kikir, itu talafan itu kebangkrutan. Jadi didoakan malaikat, ya Allah kalau ada orang berniaga, ya Allah berikan kepada orang yang suka berinfak itu rizki yang berlimpah. Kalau ada yang kikir, ya Allah berikan orang yang kikir itu tahan rizkinya. Mumsikan talafan itu. Makanya dalam Al-Quran juga ada fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, adapun kepada orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang takwa dan suka berbagi, sudah memberi, wa saddaqa bil husna, dan dia ini suka membenarkan yang baik-baik, mendukung kebaikan-kebaikan, atau juga bersodako dengan baik, kebaikan. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan, akan kami berikan kemudahan-kemudahan. Nah, ini jadi akan ditemukan dengan yang urusannya mudah. Nah, ini jadi ini keutamaan apa? Sodako, was-sodaqatu tuhassinul amwal. Bahkan tidak hanya menjaga, tapi bahkan tadi itu tambah barokah. Wal ikhlasu tuhassinul a'mal. Wal ikhlasu, adapun ikhlas, ikhlas dalam beramal. Ikhlas itu melakukan satu ibadah lillah, semata-mata ya karena Allah. Itu tuhassinul a'mal, menjaga amal-amal soleh. Maksudnya menjaga pahalanya amal-amal soleh.
Karena kalau tidak ikhlas misalnya riya, itu bisa menghilangkan amal soleh. Maka dalam Al-Quran ada la tubtilu sodakotikum bil manni wal ada. Di antaranya ada pahala amal itu bisa hilang. Di antaranya kalau sodako itu pahalanya bisa hilang dengan cara menyakiti yang diberi. Atau ungkit-ungkit, undat-undat. Karena itu bisa menyakiti yang penerimanya. Atau juga orang yang riya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang juga riya dalam amalnya itu karena manusia. Nah ini seperti itu menghapus pahala, menghilangkan pahala. Mungkin amalnya sudah terlaksana tapi pahalanya nanti kosong. Bahkan dalam Quran itu diibaratkan famathaluhu kamathali sofwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarokahu solda. Perumpamaan orang yang tadi itu yang sodako tapi mengungkit-ungkit, menyakiti atau riak karena manusia ingin dapat penghargaan dari manusia. Nah itu seperti batu yang licin, kemudian ada debu di atasnya, kena hujan lebat, ya sudah bersih lagi, selesai, habis bersih lagi. Itu gambaran dalam Quran. Nah, itu wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itu dapat menjaga amal-amal, menjaga pahalanya amal itu. Sehingga kalau tidak ikhlas pahalanya hilang. Apalagi beramal karena selain riya ada lagi tomak. Tomak itu ya tamak. Itu berharap juga sama sebenarnya. Berharap mendapatkan sesuatu dari selain Allah, dari manusia. Sesuatu itu bisa balasan, bisa ujian. Itu makanya kalau sebagai ulama menggambarkan tomak itu kan semua hurufnya itu berlobang. To ya bolong tengahnya, mim itu ya ada lobangnya, ain itu sama lobang semua. Artinya orang yang tamak itu nanti kosong isinya, pahalanya hilang. Wasidku yuhassinul aqwal. Yang berikutnya yang keempat yaitu wasidku, dan jujur itu. Wasidku fil maqal, jadi berkata yang jujur dalam setiap perkataan itu yuhassinul aqwala, akan menjaga perkataan. Kualitasnya orang yang kalau nggak pernah berdusta, selalu yang disampaikan kebenaran. Nah itu ngomongnya itu ya berkualitas, terjaga. Karena sebaliknya kalau fal kadzibu, lawannya sidq itu dusta, itu menyebabkan itu perkataan itu ya nanti direndahkan oleh manusia, tidak terjaga. Apalagi sudah ketahuan tadi rahasianya, wah ini sekali saja orang itu kalau misalnya dibohongi itu bisa dianggap bohong semua. Ini. Jadi beda, kalau Allah itu kalau kebaikan itu dihargai sebanyak-banyaknya. Jadi Allah mencatat kebaikan itu, kalau baik waman hamma bihasanatin fa'amilaha, itu ya dalam hadis yang sahih ini. Siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan kemudian dia benar-benar melaksanakan itu rencananya itu, katabahallahu asro hasanatin, katabahallahu indahu,
Allah mencatat di sisinya itu 10 pahala, 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi diberi penghargaan besar. Orang yang baik itu, berbuat baik. Tapi kalau kejelekan yang dilakukan, wa man hamma bisayyi'atin, itu kalau niat melakukan kejelekan kemudian dia melakukannya, katabahallahu, enggak pakai indahu, tapi katabahallahu sayyi'atan wahida. Kalau kejelekan ya satu, dosanya satu. Berarti poin ngoten, poin jeleknya ya satu. Tapi kalau poin baik itu 10 sampai 700 kali lipat sama, atau bahkan tidak terhitung. Karena Allah senang mesti brekno kabeh itu. Ibaratnya memberi balasan itu enggak pakai hitung-hitungan, dikerawuk no. Nah, itu. Ini Allah. Tapi kalau manusia beda. Kalau kebaikan ya satu, dia satu. Bahkan kalau sering berbuat baik ya baik orang ini. Selama bertahun-tahun kita perlakukan orang baik, kemudian satu kali saja salah, apalagi wah ini satu kali tersakiti, itu gak ono baiknya ada. Langsung seakan-akan salah semua. Teman baik, wes wapi lah, ditolong apa setiap saat. Lah kemudian kok satu kesalahan ini, pacari di sudah jelek semua. Atau suami istri lah, wah suaminya baik, sudah bertahun-tahun nih baik, sekali saja selingkuh, elek kabeh. Nah, tapi kalau Allah itu, kalau kejelekan satu, ya ditulis satu. Bahkan tidak kalimat dalam hadis itu tidak katabahallahu indahu, enggak pakai indahu. Karena memang Allah sangat menghargai orang-orang yang berbuat baik itu. Jadi orang-orang yang berbuat baik dihargai sebesar-besarnya. Tapi kalau jelek ya satu saja jeleknya. Nah ini beda dengan manusia tadi. Makanya mestinya program apa saja kalau mengikuti petunjuk Nabi tadi. Misalnya program pemerintah, kalau baik itu ya mestinya yang banyak. Beasiswa untuk anak-anak yang pinter-pinter, yang baik-baik, yang nggak pernah melanggar, banyak. Ini kan enggak, biasanya yang program yang banyak itu untuk anak-anak nakal, banyak kan. Untuk ini yang kasus ini programnya banyak kan. Karena itu juga yang bisa direkayasa. Sementara yang ini enggak, mestinya yang kalau baik, coba kalau yang baik ini yang dilipat gandakan. Kuotanya dilipat gandakan sehingga kesempatan untuk dapat yang baik itu lebih banyak. Nah ini, padahal konsepnya kalau dari Nabi begitu. Wasidku yuhassinul aqwal. Orang yang selalu benar yang dikatakan, maka kalamnya ini, qaulnya, perkataannya terjaga. Berikutnya wal masyuratu, musyawarah, masyurah itu. Wal masyuratu tuhassinul araa. Dan musyawarah itu dapat melindungi pendapat-pendapat. Musyawarah itu melindungi pendapat yang berbeda-beda itu. Sehingga orang kalau musyawarah itu tidak akan menyesal. Jadi kalau ada apalagi hal-hal yang berkaitan dengan banyak orang, kepentingan umum, maka harus dimusyawarahkan. Wasyawirhum fil amri, itu perintah dalam Al-Qur'an, musyawarahkan dengan mereka dalam setiap urusan, utamanya yang mencakup kepentingan bersama ini. Karena itu dalam hadis lain
Rasulullah bersabda al-masyuratu musyawarah itu al-masyuratu hisnun minan nadama. Musyawarah itu menjaga dari nadama, penyesalan. Wa amanun minal malama, dan musyawarah itu akan selamat dari celaan, hinaan. Jadi bahasa saya kalau gagal padahal sudah dimusyawarahkan kan nggak dipaido wong. Ini kan hasil musyawarah, ya sudah. Pasti kalau gagal gak dipaido wong akeh. Nah itu. Karena itu kita dianjurkan untuk saling bermusyawarah. Karena musyawarah akan menghindarkan dari nadama, penyesalan. Kemudian musyawarah itu tidak akan nanti kalau gagal salah itu tidak akan dicela orang. Karena keputusannya sudah keputusan bersama. Jadi ini makalah yang ke-17. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.